Shalom, saudara-saudara. Akhir-akhir ini kita kerap kali mendengar istilah multitugas, atau dalam bahasa yang lebih populer adalah multitasking. Sebuah kemampuan untuk mengubah fokus secara cepat dari aktivitas satu ke aktivitas yang lainnya. Bahkan bagi orang-orang tertentu, bisa melakukan beberapa aktivitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Saya yakin tanpa kita sadari kita pun sering melakukannya. Nah, konon katanya para ibu rumah tangga sangat piawai dalam hal multitasking ini. Sembari memasak di dapur, ngulek bumbu, ngulek cabai, para ibu rumah tangga ini juga mencuci baju, menyapu, dan mengepel lantai. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga membangunkan anak-anak, menyiapkan pakaian dan alat-alat sekolah, dan berbagai aktivitas pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Nah, mungkin bagi saudara-saudara kemudian, para ibu rumah tangga kemudian bertanya, lalu bapaknya kemana? Jangan-jangan bapaknya, suaminya masih tidur. Nah, saudara-saudara, dalam dunia kerja, fenomena multitasking ini memang masih pro dan kontra. Di satu sisi, dianggap memiliki dampak yang baik, khususnya dalam hal efisiensi. Bayangkan saja, hanya dengan satu orang, beragam pekerjaan dapat terselesaikan. Namun di sisi lain, dianggap buruk, yaitu dalam hal produktivitas dan kualitas. Multitasking justru dapat menurunkan produktivitas dan kualitas suatu pekerjaan. Mengapa? Karena dengan multitasking dapat mengakibatkan beban dan tekanan pekerjaan, hingga akhirnya menimbulkan kelelahan fisik maupun psikis bagi para pekerja. Nah, saudara-saudara, terlepas dari pro kontra mengenai fenomena multitasking akhir-akhir ini, paling tidak kita tersadarkan. Kita menghadapi sebuah zaman yang realitanya menunjukkan bahwa aktivitas manusia semakin hari semakin padat. Manusia semakin hari semakin bertambah-tambah banyak pekerjaan, aktivitas yang harus dilakukan. Setiap saat kita diperhadapkan pada berbagai aktivitas yang datang pergi silih berganti. Bahkan saat yang satu belum selesai, pekerjaan lain sudah menanti untuk kita kerjakan. Sampai pada akhirnya kita tidak lagi bisa memiliki waktu. Kita tidak bisa lagi mengatur tempat dan waktu dalam mengerjakan sesuatu. Kita sudah berbaring di tempat tidur, namun jari-jari kita masih sibuk menjawab puluhan pesan di handphone. Di meja makan sudah tersaji makanan dan minuman yang super lezat, tetapi rasanya menjadi hambar dan terkesan biasa saja. Karena kita menyantapnya sembari bekerja di depan layar komputer kita, menatap pekerjaan kita, dan kita tidak menikmati bagaimana rasanya makanan dan minuman yang lezat itu. Asal masuk, ya sudah. Di saat-saat seperti inilah wajar saja. Akhirnya, jika suasana batin kita kerap kali mudah merasa kering, kosong, bercampur lelah dan penat. Saudara-saudara, mari kita menengok sejenak pada kisah pelayanan Tuhan Yesus yang dipersaksikan di dalam Injil Lukas 5 ayat 15 sampai dengan 16. Di sana dikisahkan demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
saat Tuhan Yesus mulai populer. Ketika ia mulai memiliki banyak followers, pengikut, dikenal dan terkenal. Beragam aktivitas pelayanan harus dikerjakannya. Ia menjadi semakin sibuk super padat. Di satu waktu ia harus mengajar, di waktu yang relatif bersamaan ia juga harus menyembuhkan banyak orang, berbagai penyakit. Berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti itu, menariknya Yesus tetap menjaga dirinya agar tidak terbelenggu pada rutinitas karya pelayanannya. Ia tetap memegang kendali atas hidupnya sendiri, atas hati, pikiran, dan perasaannya. Ia membagi waktu dengan baik antara berpelayanan dan beristirahat. Ia menggunakan waktu-waktu beristirahat untuk membangun keintiman relasi dengan Allah Sang Bapa. Ia pergi mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, beristirahat, dan berdoa. Saudaraku, sehebat, setangguh, dan sekuat apapun kita hanyalah manusia biasa yang mudah ringkih dan rapuh. Kita memerlukan waktu untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan dan kepadatan rutinitas sehari-hari. Kita memerlukan waktu untuk mencas baterai raga dan batin kita. Jangan biarkan kelelahan raga dan batin kita memuncak dan meledak, hingga akhirnya justru merusak segalanya. Apa yang diteladankan Yesus bisa menjadi salah satu pilihan. Undur sejenak, menyepi, menepi, mencari tempat sunyi dan berdoa. Tetapi tentu tidak hanya itu. Kita bisa rehat sejenak dari rutinitas hidup dengan cara kita, sesuai dengan cara saudara-saudara. Mungkin ada yang memilih untuk berolahraga, berjalan kaki, bersepeda, naik gunung, wisata ke kebun teh, ke pantai. Tetapi sebaliknya ada juga yang memilih untuk tidur seharian. Apapun itu, rehat sejenak dari rutinitas adalah sebuah kebutuhan yang harus diupayakan. Konon, akhir-akhir ini ada banyak orang yang memiliki kegelisahan dan ketakutan baru. Apa itu? Gelisah dan takut saat terlihat tidak sibuk, saat terlihat tidak melakukan apa-apa. Mengapa? Karena kesibukan dan padatnya aktivitas sekarang ini dipandang sebagai ukuran eksistensi seorang manusia. Semakin padat, semakin sibuk, berarti ia semakin hidup. Apa akibatnya? Meski menepi, menyepi, mengambil cuti, pergi jauh ke tempat sunyi, tapi pikiran dan hati tidak bisa dibohongi. Tangan dan jari tetap sibuk mengerjakan ini dan itu. Kalau sudah begini, semua kembali pada masing-masing pribadi. Bagi yang saat ini sibuk, jangan lupa berhenti sejenak, menepi, menyepi, dan beristirahat. Ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat, ada waktu sibuk, ada waktu padat, ada waktu untuk berhenti dari kesibukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.